Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalsel Angkatan 38 dengan kelompok 3 mini grup genap akan mempresentasikan tokoh panutan pilihan yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Siska Febrianti dengan NDH 22, Zahidi Maulani dengan NDH 24, Muhammad Zainal dengan NDH 26, dengan saya Rosalita Fajari Puspayu NDH 28 sebagai ketua kelompok. Berikut tokoh panutan pilihan penerapan nilai-nilai berakhlak dari kelompok kami. Ridwan Kamil atau yang lebih akrab disapa Kang Emil, Gubernur Jawa Barat yang ke-14. Selama menjalani jabatannya, Ridwan Kamil menunjukkan kinerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Berorientasi pelayanan. Banyak gebrakan yang dibuat oleh Ridwan Kamil seperti dalam hal sistem pelayanan publik. Di antaranya adalah 1. Program Jabar Quick Response yang memfasilitasi aduan masyarakat terkait akses kesehatan, pendidikan, busung lapar dan kelaparan, rumah tidak layak huni, jembatan rusak yang dapat menghentikan aktivitas masyarakat. 2. Memberikan bantuan mobil kepada desa-desa yang berprestasi yang diberi nama Maskara atau mobil aspirasi kampung juara. Artidjo Alkostar, seorang hakim agung yang dijuluki Algojo bagi para koruptor. Lahir di Situbondo 22 Mei 1948. Beliau memulai karir sebagai hakim agung tahun 2000 dan menjabat sebagai Dewan Pengawas Komisi Korupsi di tahun 2019. Nilai berakhlak yang beliau miliki yaitu akuntabel. Beliau memegang teguh kepercayaan yang diberikan, berani menolak suap berkali-kali, dan tidak pandang bulu memberantas dan menghukum para koruptor dengan seberat-beratnya. Sri Mulyani menjadi tokoh panutan dalam implementasi penerapan nilai berakhlak yaitu kompeten. Sri Mulyani mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Terbaik Dunia versi World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai. Upaya yang dilakukan yaitu reformasi kebijakan. Upaya tersebut sebagai wujud untuk mendorong kebijakan fiskal dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tokoh panutan yang kami pilih dalam bersikap harmonis adalah Bapak Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta ini akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Oktober 2022. Bapak Anies Baswedan mengajarkan kita pentingnya bersikap harmonis, bekerja sama tanpa membedakan suku, bangsa, dan bahasa. Bapak Anies Baswedan mengingatkan kita bersama bahwa keberagaman yang ada di sekitar kita adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Sementara persatuan adalah ikhtiar kita bersama. Hal ini harus kita rawat bersama-sama. Salah satu contoh toleransi yang dicontohkan Bapak Anies Baswedan adalah setelah sholat Id di Jakarta International Stadium, Bapak Anies Baswedan mempersilahkan kepada semua agama menggunakan JIS sebagai tempat ibadah untuk semua agama. Dalam kepemimpinan beliau, Pemprov DKI Jakarta mengikhtiarkan untuk bisa memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik kegiatan menyangkut keseharian sampai mulai kegiatan kesehatan dan pendidikan, sampai dengan kegiatan keperibadatan termasuk salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ibu Susi Pujiastuti adalah tokoh yang kami pilih memiliki sikap yang loyal terhadap bangsa dan negara. Seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 hingga 2019 pada masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Salah satu sikapnya yang loyal pada bangsa dan negara ini ditunjukkan ketika beliau menjabat sebagai menteri, yaitu penegakan hukum yang tegas dalam penangkapan ikan ilegal. Akibat kebijakan yang tegas dan gayanya yang nyentrik membuat nama beliau terkenal dan menjadi idola masyarakat. Selama menjabat, beliau giat dalam memberantas illegal fishing di Indonesia. Tenggelamkan mengartikan bahwa beliau tidak segan-segan dalam memerintahkan penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Akibat kebijakan tersebut diterapkan, para pencuri ikan berkurang, sehingga stok ikan Indonesia bertambah sekitar 76%. Kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan juga berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia.
Walau kebijakannya mengalami banyak kritik, beliau mengatakan langkahnya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta dampaknya terasa dengan meningkatnya produktivitas perikanan. Adaptif. Ignatius Jonan menjadi tokoh panutan dalam implementasi penerapan berakhlak yaitu adaptif. Ignatius Jonan selalu memberikan inovasi dalam perubahan. Banyak bentuk nyata yang dirasakan yaitu modernisasi sistem etiketing dengan menyesuaikan era digital saat ini yang akhirnya masyarakat menyesuaikan kebiasaan baru. Kemudian untuk nilai core values berakhlak ASN yang terakhir adalah kolaboratif. Role model yang paling menonjol dengan nilai kolaboratifnya adalah Bapak Basuki Hadi Mulyono. Bapak Basuki Hadi Mulyono adalah Menteri PUPR dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Beberapa nilai kolaboratif dari Bapak Basuki yang dapat kita lihat yaitu Bapak Basuki mampu untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian Bapak Basuki mengajak kementerian atau lembaga dan swasta untuk berkolaborasi demi memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak. Kemudian yang terakhir, Bapak Basuki menggandeng Belanda untuk memperkuat kerjasama di bidang sumber daya air, terutama bendungan. Demikian presentasi dari kelompok kami, salah hilaf mohon dimaafkan. Semoga nilai-nilai berakhlak dari tokoh-tokoh yang kami jabarkan dapat menjadi role model bagi kita semua sebagai aparatur sipil negara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.